Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi di channel kesayangan kita, channel The Investor. Ya, di video kali ini kita akan membahas ya bagaimana Pak Antoni Salim dan grupnya itu bisa menggerakkan harga saham dalam jangka pendek ya. Dan ini sebenarnya lebih ke sentimen. Nah, cuman kita sarankan ya memang dalam kita melakukan investasi tidak berdasarkan sentimen. Ini hanya sebatas contoh saja. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini ya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman terupdate ketika kami upload video yang terbaru. Dan jangan lupa juga untuk join di channel Telegram kami, channel The Investor, karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan ya. Oke, terima kasih dan selamat menonton. Ya, jadi video ini bisa kita katakan bahwa semua akan Salim pada waktunya. Karena ternyata berita-berita mengenai Salim yang masuk di emiten tertentu itu bisa menggerakkan harga saham dalam jangka pendeknya ya. Yang pertama, siapa yang nggak kenal dengan Bumi Resources ya. Bumi Resources ini menunjukkan kenaikan di tahun ini dari level 50-an sampai sempat menyentuh level harga 200-an ya. Dan ternyata di sini ada sentimen Salimnya juga. Jadi Salim Group ya, Salim Group melalui private placement dia akan membeli sekitar 28,33% saham Bumi Resources ya, atau setara nominal 11,69 triliun. Berita ini atau sentimen ini muncul itu di awal Oktober ya, di awal bulan Oktober tahun 2022 ini. Nah, sekarang kita melihat pergerakan harga saham Bumi saat sentimen atau news atau berita mengenai Salim Group masuk ke Bumi ini keluar ya. Nah, ini pergerakan harga saham Bumi Resources saat berita Salim tersebut keluar. Ya, dan kita ngelihat di awal bulan Oktober harga saham Bumi berada di level 120-an ya. 120-an, dan sejak berita itu tersebut harga sahamnya langsung naik. Naik sampai 66% dalam hanya 7 hari saja ya, sebelum akhirnya ya di bulan Oktober ini harga sahamnya kembali turun ke level 160-an ya. Harga tertingginya sempat menyentuh di level 198 atau hampir 200 rupiah ya, sejak harga 120 saat sentimen Salim Group masuk Bumi Resources itu keluar ya. Jadi menarik sekali ya, berita Salim masuk ke Bumi mampu mengangkat harga saham Bumi itu naik 66%. Oke, selanjutnya di saham BRMS ya, atau Bumi Resources Mineral. Nah, melalui grupnya yaitu Emirates Tarian Global Ventures ya, grup Salim memiliki 25% atau setara dengan 5,2 triliun rupiah. Nah, berita ini muncul atau keluar itu sekitar Juni 2022. Jadi di bulan Juni lalu ya, bulan Juni lalu. Sekarang kita ngelihat nih pergerakan harga saham BRMS saat sentimen grup Salim ini keluar ya. Nah, di sini tepatnya saat berita tersebut keluar, dan ternyata berita tersebut langsung direspon oleh market ya, dengan BRMS ini akhirnya mampu naik 43% dalam hanya waktu 3 hari saja. Ya, saat berita tersebut muncul, harga saham BRMS naik 43%. Sebelum akhirnya ya di bulan Oktober ini harga sahamnya kembali turun ke 150-an rupiah ya, level tertingginya hampir di level 300. Saya sendiri tidak tahu sih kira-kira berapa harga dari grup Salim tersebut ketika masuk di saham BRMS. Tapi intinya ketika berita tersebut keluar membuat harga sahamnya naik 43% dalam waktu hanya 3 hari saja ya. Oke, selanjutnya Salim masuk ke Medco Energi ya. Medco Energi ini termasuk di sektor migas ya. Melalui Diamond Bridge Pte Ltd ya, grup Salim memiliki 21,46% saham Medco. Ya, dan ini berita sebenarnya keluar di bulan Agustus tahun 2021 lalu ya. Jadi sekitar tahun kemarin, hampir 1 tahun lebih ya. Dan waktu berita ini muncul, kabarnya Salim ini akan mengakuisisi sampai 60% saham Medco. Cuman ternyata sampai sekarang tidak terlaksana ya. Jadi benar hanya 21% saja. Nah, sekarang kita ngelihat nih saham Medco di posisi Agustus tahun kemarin ya. Nah,
Saat berita tersebut keluar, ya berita tersebut keluar dan itu sekali lagi mampu menggerakkan harga saham Medco ya. Saham Medco naik 19% dalam 2 hari. Ya, jadi ketika berita tersebut muncul, langsung direspon market dengan kenaikan harga saham Medco 19% dalam 2 hari. Ya, walaupun akhirnya sekarang kembali lagi ke fundamental ya, harga saham Medco sudah di kisaran 1000-an ya, di posisi 2022 ini. Ya. Oke. Nah, selanjutnya saham MTLA ya, atau Metropolitan Land Tbk. Ini adalah sektor properti ya, pengembang properti. Jadi berita tersebut muncul ya, jadi Grup Salim menambah porsi sahamnya menjadi 5% melalui Indolife Pensiun Tama. Jadi selain CTRA masuk ke MTLA, kemudian juga diikuti dengan Salim masuk ke MTLA. Ya, cuman berita mengenai CTRA masuk MTLA ini ternyata tidak direspon market ya, alias responnya biasa-biasa saja. Tapi begitu berita mengenai Salim masuk ke MTLA, nah ini baru direspon oleh market. Ya, nah berita ini muncul di tanggal 1 Agustus 2022. Nah, sekarang kita lihat harga saham MTLA saat itu ya. Jadi 1 Agustus 2022 berita tersebut muncul dan membuat saham MTLA ini langsung direspon market dengan kenaikan yang cukup signifikan ya. Jadi sejak berita tersebut keluar, harga saham MTLA naik 17% dalam 3 hari. Ya, walaupun akhirnya sekarang harga sahamnya kembali lagi ke level 300-an. Jadi sempat menembus level 420 dari harga sekitar 330-an. Ya, nah ini berita mengenai Salim masuk ke MTLA ya. Nah, berita mengenai CTRA masuk ke MTLA ternyata tidak direspon market sama sekali ya, alias harganya juga masih nggak kemana-mana waktu itu. Nah, yang juga tidak kalah hebohnya ya adalah waktu Salim masuk ke saham DCII atau DCI Indonesia ya. Jadi Anthony Salim ya tidak melalui grup alias melalui pribadi dari Pak Anthony Salim sendiri ya. Ini memiliki saham DCI sebanyak 11,12% atau setara 9,8 triliun rupiah. Ya, nah berita ini muncul tanggal 31 Mei 2021. Dan waktu berita ini muncul, dikabarkan Pak Anthony Salim itu sudah memiliki harga DCII sejak harga 5 ribuan. Ya, jadi kalau kita ngelihat berita muncul tanggal 31 Mei, waktu itu harganya sudah di level 8 ribuan ya. Sedangkan waktu dipublish di berita, Pak Anthony Salim itu sudah memiliki saham DCI di harga average 5 ribuan. Nah, apa yang terjadi ketika berita tersebut keluar? Akhirnya membuat saham DCI naik luar biasa ya, tak terbendung. Ya, naik 400% dalam 11 hari. Jadi sejak berita tersebut keluar, harga saham DCI langsung direspon oleh market dan kenaikannya luar biasa. 400% hanya dalam waktu 11 hari. Dan ini dihitung dari harga DCI di level 8 ribuan. Nah, bayangkan Pak Anthony Salim ternyata sudah memiliki saham DCI ini di harga sekitar 5 ribuan. Nah, berapa cuannya? Nah, teman-teman bisa hitung sendiri itu ya. Apalagi nilainya fantastis pastinya ya, sekitar 11% atau 9 triliun. Ya, 9 triliun dan di average harga sekitar 5 ribuan. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri nih, kira-kira cuan Pak Anthony Salim di DCI ini sekarang berapa gitu. Nah, yang terakhir ini juga menarik ya. Ternyata Pak Anthony Salim bersama dengan PT PP ya menggarap proyek pemeliharaan sistem penyediaan air minum atau SPAM hulu dan hilir di Batam ya. Jadi Pak Anthony Salim bekerja dengan PT PP, dia mengerjakan proyek air minum di Batam. Ya, jadi tidak mencaplok saham PT PP, tidak, tapi dia istilahnya kerjasama seperti itu ya. Dan berita ini muncul di akhir Juli 2022. Nah, sekarang kita ngelihat pergerakan harga saham PT PP karena ada sentimen Salimnya. Ya, walaupun Pak Anthony Salim sendiri sebenarnya tidak membeli saham PT PP. Tapi ini ternyata juga berdampak terhadap pergerakan harga saham PT PP dalam jangka pendeknya ya.
Nah, jadi berita ini muncul sekitar akhir Juli 2022, sekitar di tanggal 28-an ya, 28-29 Juli. Dan ternyata ini mampu mengangkat harga saham PTPP ya, yang dimana setelah berita tersebut muncul, harga saham PTPP naik nih 16% dalam 17 hari. Ya, dalam 17 hari ini memang tidak signifikan, tapi ternyata ya kalau dihubung-hubungkan ya, sekali lagi kalau dihubung-hubungkan ya ini ternyata juga bisa berdampak nih terhadap harga saham sentimen yang dikaitkan dengan Salim. Walaupun akhirnya di bulan Oktober ini harga saham PTPP kembali ambles lagi ya di level 800-an. Jadi sempat di harga 1040-an di sini ya. Di 1040-an dari level sekitar 880-an ya, 880-an naik sampai di level 1070-an sebelum akhirnya sekarang balik lagi ke level 890. Nah, itu tadi teman-teman sekalian ya, berita atau news mengenai Salim yang ternyata kalau kita ngelihat ya, entah kebetulan atau tidak, tapi kalau kita lihat mampu menggerakkan pergerakan harga saham tertentu yang berhubungan dengan Salim dalam jangka pendeknya. Cuman sekali lagi teman-teman sekalian ya, ketika kita memang berniat untuk investasi, maka kita jangan lihat sentimennya, tapi ngelihat kinerjanya. Ya, kalau memang kinerjanya bagus, harga sahamnya memang murah, ya nggak peduli dengan sentimen apapun, ya sudah beli saja, kemudian simpan saja. Ya mau nanti ada sentimen Salim atau tidak, ya kita tidak perlu fokus di hal seperti itu. Kalau memang niat kita adalah investasi, ya berbeda kalau memang niat kita adalah untuk spekulasi, kita memanfaatkan sentimen-sentimen yang berada, yaitu beda cerita. Oke teman-teman sekalian, sekilas mengenai berita atau news di video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya tunggu Anda di webinar tanggal 20 Oktober besok ya. Kita akan membahas mengenai calon saham-saham pemenang di tahun 2023 nanti ya. Terima kasih, saya tunggu Anda di webinar 20 Oktober besok dan salam Passive Income.